Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita masuk ke dalam ibadah keluarga pada malam hari ini, di mana kita bersama-sama masih melakukan ibadah di rumah masing-masing. Dan pembacaan firman Tuhan terambil dari Ulangan pasal 10, Ulangan pasal 10 ayatnya yang ke-20 sampai dengan 22. Sebelum kita mulai membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami naikkan syukur kehadirat-Mu yang kudus untuk segala berkat yang boleh kami terima. Saat ini Bapa, kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Pimpin kami, urapilah kami, agar kami dimampukan untuk dapat mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam ruang kehidupan kami selaku anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul pembacaan kita pada malam hari ini dia memberikan judul Takut akan Tuhan. Saat kita membaca ataupun mulai mendengar kata takut, maka kita punya persepsi ialah takut itu dengan kengerian, takut itu dengan sesuatu hal yang digambarkan sebagai sebuah momok atau sebuah hantu atau sebuah karakter yang memiliki make up yang begitu membuat orang sendiri naik bulu kudunya. Seperti itu. Saat kita mulai mendengar kata takut, maka kita mulai memiliki pola pikir yang demikian. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat kita membaca Ulangan pasal 10 ayat 20 sampai dengan 22, kata takut ini sendiri bukan digambarkan sebagai bentuk hal yang mengerikan atau digambarkan menemui sebuah momok atau sebuah karakter yang membuat bulu kudu kita merinding. Karena takut itu tadi, sesuatu hal yang membuat make up yang mengerikan begitu. Tidak seperti itu, tetapi takut di dalam kitab Ulangan ini digambarkan sebagai bentuk ketaatan, sebagai salah satu bentuk kepatuhan. Ini yang digambarkan dalam Ulangan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan kepada Bapak Ibu. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya lah haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Nah, kita bisa melihat bahwa di dalam sini ketakutan bukan digambarkan sebagai bentuk momok ataupun ketakutan sebagai sesuatu hal karakter yang membuat bulu kuduk kita merinding atau naik gitu ya. Tetapi di sini mau dikatakan ialah ketakutan adalah sesuatu hal yang luar biasa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Ketakutan juga ditampakkan dalam sikap yang taat, setia, patuh kepada aturan yang ada. Nah, kita bisa melihat itu penjelasan dari ketakutan itu sendiri, kata takut itu sendiri dari ayatnya yang ke-21. Kata takut di sini dijelaskan oleh penulis atau oleh firman Tuhan, dikatakan ialah dialah pokok puji-pujianmu, dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat. Nah, ini loh mau dikatakan kata takut itu sendiri. Kata takut ialah segala sesuatu yang dilakukan oleh Allah itu di luar pola pikir manusia, di luar nalar manusia. Itulah kedahsyatan, keluar biasaan yang dimiliki Allah. Kata takut itu di situ ingin disampaikan seperti itu. Jadi bukan sesuatu hal yang ngeri, bukan sesuatu hal yang membuat bulu kita merinding ataupun naik karena kengerian itu tadi, tidak. Tetapi dahsyat dan luar biasa yang dilakukan oleh Allah itu sendiri yang membuat kita takjub gitu, kagum seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini juga dikatakan di ayat yang ke-22, dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. 77 mereka keluar dari tanah Mesir, tetapi dalam perjalanan mereka mulai berkembang, beranak cucu, dan mereka diberkati oleh Tuhan. Sungguh luar biasa perjalanan di padang gurun yang begitu luar biasa
Kalau kita mau bilang, kalau kita mau berimajinasi sedikit, padang gurun orang bisa bertahan selama 40 tahun. Wow, luar biasa, nggak mungkin banget. Tetapi coba apa yang Allah perbuat, sungguh luar biasa. 77 orang Tuhan berkati, dan mereka pun bersama-sama bisa menempuh perjalanan menuju ke tanah perjanjian, dan mereka beranak cucu dalam perjalanan tersebut. Sungguh luar biasa, bukan? Inilah yang ingin disampaikan, bagaimana kuasa kasih Allah bekerja dengan begitu indahnya dalam pribadi tiap pribadi yang tunduk dan taat kepadanya. Nah, saat ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat kita boleh mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, kita pun boleh melihat bagaimana kuasa kasih Tuhan itu bekerja dengan luar biasanya, sungguh dahsyat. Kenapa sampai dikatakan dahsyat? Allah bekerja melalui pemerintahan yang ada. Allah bergerak di dalam pribadi tiap pribadi yang duduk di dalam pemerintahan, dan mereka tunduk dalam segala setiap aturan yang telah disepakati. Dan kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Di dalam ketaatan ya, di dalam setiap kerjasama yang boleh mereka lakukan untuk melawan virus COVID-19 ini, lihat, segala sesuatunya berbuah manis. Sekalipun ada begitu banyak resiko yang harus mereka telan, yang harus mereka terima. Kenapa demikian? Karena di dalam sini kita juga tidak bisa menutup mata, kita nggak bisa pungkiri bahwa begitu banyak juga orang yang terpapar karena terkena virus tersebut. Tetapi mari kita lihat, di dalam sini kita bisa melihat siapa yang tidak taat, siapa yang tidak takut akan Tuhan, maka mereka akan mengambil resiko, yaitu apa? Terpapar virus tersebut. Siapa yang tidak menganggap remeh, ataupun mereka yang hanya melihat itu bisa untuk ditangani, maka segala sesuatunya bisa terjadi. Tetapi siapa yang taat dan siapa yang tetap hidup dalam aturan yang ada, di dalam sini kita bisa melihat bagaimana kuasa kasih Tuhan melindungi begitu luar biasanya. Tapi kembali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam sini pun kita bisa melihat siapa yang kembali kepadanya, siapa yang berserah kepadanya, maka ia pun memperoleh hidup dan kasih yang kekal dari kuasa Allah. Dahsyat, sungguh dahsyat karya kasih Allah kepada kita. Takut akan Tuhan adalah kunci utama bagi kita untuk tetap bertahan dan untuk tetap bisa melawan segala situasi dan kondisi yang ada dalam kehidupan kita. Takut akan Tuhan membawa hidup kita damai, sejahtera, dan juga sukacita. Dan apa yang boleh kita dengar pada hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita pun pasti sudah bisa merasakan bagaimana kasih kuasa Tuhan bekerja dengan begitu dahsyatnya dalam ruang kehidupan kita, bukan? Kehidupan keluarga kita dilindungi, berkat dan kasih kuasa Allah pun senantiasa menyertai kita. Sekalipun banyak tantangan yang boleh kita temui, yang kita hadapi, tetapi karya kasih-Nya tak pernah putus. Karya kasih-Nya senantiasa memelihara kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kiranya firman Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Ambil saat teduh sejenak.